Setelah berdamai dengan Jokowi dan sebut akhlak Jokowi bagus, Egy terjiduk sedang naik mobil mewah di Malaysia, dan ketika di Indonesia dia pura-pura gak bisa jalan dan gunakan kursi roda. Tapi yang dalam video ini dia tampak bugar dan yang pasti itu bukan hasil AI. Setelah restoratif justice, Egy kaya mendadak. Facebook, keren siapa? Terus terang aja, secara pribadi Allah yang akan menghukumnya. Karena saya takut teguran dari Allah secara keras gitu loh ya. Termasuk juga pernah kita menjelaskan bahwa pernah ada satu koper yang mau diberikan kepada kita, tidak jelas siapa, jumlahnya berapa, katanya 60 atau berapa, bahkan AK Ahmad Kozinudin pernah menyatakan 100 M itu. Kalau rumah Pak Jokowi kan selalu terbuka untuk semua orang, Mbak. Rumah Pak Jokowi ya. Oke. Artinya siapapun yang mau datang kan silahkan saja. Tapi kembali lagi, prinsipnya tetap kami membutuhkan suatu putusan pengadilan, Mbak. Oke, Bang Rismon, RJ atau lanjut aja? Kalau semua RJ nanti gimana dong? Nama baik Pak Jokowi nggak bisa dipulihkan. Benar, saya setuju lah. Paling enggak tadi 8 tersangka sisakan satu tidak RJ gitu loh. Ya kan, jangan senang malah RJ. Itu. Jadi kalau memang mau dipulihkan ya jangan semua di RJ-kan, sisakan satu misalnya. Namun sejak kemarin itu beredar sebuah video pendek, terlihat seorang pria memakai topi koboi yang mirip dengan yang dikenakan oleh Egy saat dia berangkat ke Malaysia itu sedang mengendarai mobil berwarna merah. Karena tidak mungkin mereka ini yang mendatangi Jokowi ini akan berlaku jujur untuk menyampaikan. Nggak akan mungkin. Oh, berangkatnya aja sembunyi-sembunyi, pulangnya juga tidak ada yang tahu, diatur. Ini memalukan kalau menurut saya. Nggak boleh begitu. Berhentilah kau berbuat jahat dan mengakui Tuhan. Artinya Nabi Musa alaihissalam itu untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan akidah, untuk kepentingan Allah. Lah kalau ini yang berangkat ke Solo kan untuk kepentingan pribadi. Akhirnya muncul yang namanya SP3, akhirnya muncul RJ. Mudah-mudahan orang-orang yang melenceng ini mendapat hidayah dari Allah. Hanya itu doa saya. Dan termasuk juga para pemimpin yang jahat kepada rakyat, mudah-mudahan mendapat hidayah. Tapi kalau tidak, maka terus terang aja, secara pribadi Allah yang akan menghukumnya. Karena saya takut teguran dari Allah secara keras gitu loh ya. Termasuk juga pernah kita menjelaskan bahwa pernah ada satu koper yang mau diberikan kepada kita, tidak jelas siapa, jumlahnya berapa, katanya 60 atau berapa, bahkan AK Ahmad Kozinudin pernah menyatakan 100 M itu. Namun sejak kemarin itu beredar sebuah video pendek, terlihat seorang pria memakai topi koboi yang mirip dengan yang dikenakan oleh Egy saat dia berangkat ke Malaysia itu sedang mengendarai mobil berwarna merah. Oh. Facebook, keren siapa? Allahu Akbar. Allah Akbar. Tentu saja ini video yang beredar ini banyak membuat orang terkejut gitu ya. Loh katanya sakit, kenapa kok bisa tiba-tiba nyetir mobil? Tapi banyak juga yang curiga video itu merupakan rekayasa artificial intelligence. Ada pengaman lain itu Nah. di Solo. Tapi Nanti jangan diceritakan, nanti ditiru lagi. biarin aja ditiru. Iya. Ya. Kemarin Jadi niru selain Embos maupun Embos maupun Watermax, ada satu lagi memang UGM keren gitu loh, Univers keren. Ada yang namanya hologram. Itu. Dan kami lihat kok nggak ada ya? Gitu satu itu. Yang di Jokowi yang nggak ada maksudnya. Yes. Di Solo terbukti ada hologram. Memang UGM keren, pengamannya itu berlapis-lapis. Gitu loh, bukan seperti ada ahli mengatakan, ya biasa itu bergeser hurufnya terhadap Watermax. Gila, seketat itu kok bergeser. Jangankan huruf, posisi huruf. Berlapis-lapis keamanannya sampai hologram.
Ya, karena memang banyak orang yang terkejut ketika melihat Egy tampak segar bugar, tidak sakit parah seperti digambarkan oleh Eli Danetti, bahkan bisa menyupir mobil sendiri walaupun cuma jarak pendek sih tadi kalau kita lihat ya. Egy memang ketika memberikan keterangan di Bandara Soekarno-Hatta saat keberangkatannya hari Jumat yang lalu itu terlihat dia menggunakan kursi roda dan didorong oleh keluarga atau teman dekatnya ini. Tapi pada momen lain di bandara itu Egy juga terlihat dia bisa berjalan kok. Jadi artinya dia bukan tidak bisa berjalan sama sekali. Kalau keterangan dari Pak Profesor Ovaemilia, satu pun dokumen nggak ditunjukkan. Ya. Satu pun. Dan tidak ada tim pengkaji, tim Dewan Guru Besar, hanya keterangan. Terus bagaimana kalau cuma modal keterangan, bagaimana keterangan Pak Kasmujo? Sama-sama keterangan ini, membantah saya tidak pernah membimbing skripsi maupun akademik. Ini sama-sama keterangan. Posisinya sama. Kok hanya memilih keterangan Profesor Ovaemilia? Padahal Pak Kasmujo langsung lebih dekat dengan fakta tahun 1985. Ya. Jadi ini juga sudah bertentangan nanti di pengadilan. Makanya saya bilang, nah ini kalau relawan Jokowinya semangat banget di pengadilan, bagaimana dengan Pak Jokowi? Berani nggak masuk pengadilan dan hadir? Jangan pakai pracondition. Kalau saya akan hadir, kalau diminta yang mulia hakim. Jangan pakai kalau dong. Diminta atau tidak diminta oleh hakim, saya akan datang. Pilihan dia bersama di Damai Hari Lubis menempuh restoratif justice dengan Jokowi, saya kira sudah waktunya kita tutup buku lah ya, supaya nggak terjebak nanti ke fitnah atau gibah dan lain sebagainya ya. Fokus sekarang support kepada Egy supaya dia segera sembuh, Bang Egy segera sembuh, dan support kepada mereka yang tetap bertahan dan teguh menegakkan kebenaran ini dengan mempersoalkan terus ijazahnya Jokowi. Itu kan menarik, Bos. Kejahatannya begitu dahsyat, tapi dihadapi dengan kelembutan. Sementara Musa punya karakter keras, sampai dia bilang tidak sanggup. Nah, apa cerita ini? Saya tidak mengklaim saya Musa, saya tidak nuduh Jokowi Firaun. Bro Suryo, video Egy Sujana nyetir mobil mewah di Malaysia itu asli, bukan AI. Penasehat Telematika Multimedia Kecerdasan Buatan AI dan OCB Independen Roy Suryo angkat bicara terkait beredarnya sebuah video berdurasi sekitar 45 detik yang menampilkan sosok mirip Egy Sujana tengah menyetir mobil mewah berwarna merah di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum. Roy mengaku menerima banyak pesan pribadi dari berbagai pihak yang meminta konfirmasi terkait keaslian video tersebut, termasuk pertanyaan mengenai identitas sosok dalam video, lokasi, serta waktu pengambilan gambar. Secara teknis, Roy Suryo menjelaskan video tersebut berdurasi 45 detik dengan frame rate 29 frame per second, resolusi 478 x 850 pixel, berformat vertikal potret.